popohan. Kalau bahasa lokal Popohan ini bisa dimakan. Ya ternyata kan di hutan-hutan tuh banyak. Nah ini bisa kita makan. Cobain. Enggak apa-apa. Enak kok. Ini juga ada labu bulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama vakum bikin video, kali ini saya mau mulai bikin video lagi. Tapi konten kali ini dan selanjutnya mau bikin tentang alam, karena naluri ingin kembali ke alam. Sorry kalau ngevlognya sambil ngos-ngosan, soalnya sambil mendaki gunung di tengah hutan. Capek banget capek, tapi seru. Saya di sini ke hutan ditemani sama Bang Agai, Bang Ukas, dan putrinya si Neng yang usianya kelas 5 SD. Konten kali ini kita mau belajar dari penduduk lokal tentang survival di alam bebas atau di hutan. Nanti kita belajar soal tumbuhan mana yang bisa dimakan, hewan-hewan apa juga yang bisa dimakan, tentang hidup di luar, di alam bebas. Oke, tunggu dulu ya, lagi capek. Di depan mengagai sebagai pembuka jalan. Beliau udah malang melintang di tengah hutan. Jadi hutan merupakan mata pencahariannya. Ini bukan jalur pendakian resmi, tapi ini jalur tikus. Buat para pendaki ini nggak boleh dicontoh ya. Jangan ditendang, jangan. Mereka apa, Pak? Jawab itu kalau untuk nama lokalnya Argurita. 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 Biasanya dia tumbuh di ketinggian maksimal 10.000. 1000 ya? 1000 meter di atas. Ini bisa dibudidayakan selain di hutan? Bisa. Dia itu adaptasinya bagus, dia kuat. Oh. Ini kalau dengan kata lain, kalau umumnya nih Bulbopilumidendiki nih. Waduh. Bulbopilumidendiki. Iya aja, saya nggak paham soalnya. Nah, kita boleh jadi orang-orang. Iya. Oke, lanjut. Kalau ini apa? Kayak ini kalau bahasa ininya ini lipstick ya, ini merambat ini kalau bunganya merah, atau bahasa umumnya itu Aescenianthus. Ini bukan janda bolong ya? Bukan. Kali ini sih caladium. Oh. Masuk ke talas-talasan. Tapi termasuk laku di pasaran? Kalau untuk saat sekarang sangat laku. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi mereka kesini tuh mau nyari tanaman hias, kemudian dibudidayakan di rumahnya dengan cara di stek apa diokulasi, nggak tahu lah ya, kemudian baru mereka jual. Sepertilah ininya Pak Ukas, kesibukannya, kegiatannya di rumah sebagai pedagang bunga hias atau tanaman hias. Kita berjalan udah kurang lebih 1,5 jam menuju puncak. Tapi fisik mereka, orang-orang lokal, sama sekali belum drop. Nggak kayak ini nih. Ya maklumlah, udah hampir kepala 5.
dan nggak pernah dilatih seperti mereka. Semoga saya kuat ngikutin gaya mereka sampai mana mereka. Ngopi. Kalau dilihat ini bukan jalur ya, nggak ada jalur, jadi benar-benar tanah. Yang itu jalurnya. Ya, itu jalur. Jadi ini benar-benar kita kayak buka jalur. Kita mau istirahat dulu, mau masak kopi. Mau bikin kopi. Bapak-bapak ini mah kagak ada rasa capeknya nih, beda sama kita. Bentar ya. Takut. Ternyata hujan. Jadinya sempurna lah perjalanan kita ini. Luar biasa, lagi istirahat hujan. Gak tahu apa yang mereka lakukan. Katanya mau bikin saung dari daun-daun. Saya sendiri nggak paham. Aduh. Semoga mereka bisa mencari solusi dalam kondisi hujan. Kasihan ini ada anak cewek. Oke, masang rain cover buat itu dulu motor. Nih, kita lagi ngopi sekarang, dan kalau warga sini tuh kalau hujan itu mereka nggak pasang tenda, tapi pakai pohon-pohon seperti ini. Ini tadinya rencana mau dibikin apa namanya, seperti camp lah gitu, seperti tempat neduh sementara, tapi karena hujan berhenti, jadi ya udah cukup segini aja dulu. Cukup unik ya buat survive di tengah hutan. Pak, ini tanamannya namanya apa, Pak? Tepus. Tongkang tepus untuk berteduh dari hujan untuk sementara, biar baju kita nggak basah. Kalau posisi banyak itu bisa ketutup. Tapi saya minum bandrek buat ngangetin tubuh. Mantep banget minum bandrek di tengah hutan dan di ketinggian ini. Di ketinggian berapa kira-kira ya? Ini ya? Kurang lebih 1000 lah. 1000 ya? Belum masih lereng berarti. 1000. Mana? Buat bikin sayur asam. Oh, kalau makan di gunung? Bisa. Wah, ini nama tanamannya apa nih, Pak? Jenis begunianya? Jenis begonia. Tuh, bisa dimakan ya? Itu cari yang ya. Coba. Asam itu buat pengganti asam. Sama dengan asam. Hah. Ya. Tapi enak. Nih namanya. Ya. Begonia, bisa dimakan. Oh, iya. Begonia. Hutan. Di Oh. Jalurnya nggak kelihatan. Kalau nggak dipandu sama penduduk lokal, kayaknya saya nggak bakalan tahu bahwa ini sebenarnya ada jalur. Hutannya terlalu rimbun, berarti artinya vegetasi di sini jarang dilalui oleh manusia karena jalurnya nggak begitu jelas. Tunggu. Nah, ini ada tanaman yang bisa dimakan. Coba dulangin. Ini popohan. Kalau bahasa lokal popohan. Popohan ini bisa dimakan. Ya ternyata kan di hutan-hutan tuh banyak. Nah ini bisa kita makan. Cobain. Enggak apa-apa. Enak kok. Ini juga ada labu gunung. Wanginya. Kan enak kan? Kayak ini labu gunung. Labu gunung tuh bisa disatuin makannya tuh ini labu gunung. Bisa dimakan juga. Barang-barang. Ini bisa dimakan juga? Bisa dimakan. Nah, ini bisa kalau untuk lebih enak lagi buat bertahan hidup di hutan kita bisa dikukus. Dikukus makan nggak ada. Yang mentah-mentah aja. Kayak mentah kita bisa ini. Nah, kita ambil yang paling mudanya di sini nih. Kalau dikukus rasanya beda. Jadi agak manis gurih kalau dikukus. Kalau dimakan mentah mah enggak. Yang penting kita bisa bertahan hidup di hutan. Nah, ini nih. Enak juga. Nyobain. Nyobain deh.
Ini dikit aja. Begbas kayak gua berbuka segigi. Apa-apa. Sauhen ya, Bagai. Rasanya gimana? Tawar agak sedikit ini. Nah, ini rasanya ya tawar. Lumayan lah buat kalori. Nggak kayak tadi, agak-agak pahit. Oke. Lewat jalur ini, insya Allah kita dipandu sama para penduduk lokal. Kalau kita jalan lagi di gunung atau di hutan, sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak istirahat. Kenapa? Karena bisa menurunkan suhu tubuh kita, terus untuk menaikkannya lagi itu susah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu banyak nyamuk. Kalau kita bergerak, nyamuk susah untuk menggigit. Tapi kalau kita diam, nah disitulah waktu yang tepat nyamuk buat menggigit tubuh kita. Entah itu malaria, entah itu ya paling nyamuk-nyamuk hutan lah yang cukup mengganggu. Udah, itu dulu. Nggak usah, harusnya diam aja, tapi nggak apa-apa lah. Deh, Nah, kalau ini suka dimakan nih. mana? Bunyi. Mana Pak yang bisa dimakan lagi? Rasanya gimana? Sudah ketinggal. Benying. Rasanya manis. Enggak. Oh. Rasanya sudah ketewel. Nah, ini buahnya Coba dimakan dulu. Bapak dulu, jangan saya dulu. Aku teler. Lepak. Ini bersih Pak, gini. Ini benying. Nah, ini benying nih, pohon benying. Nggak beracun kan? Enggak. Ini masuknya ke keluarga itu arak. Atau beringin-beringinan. Beringin-beringinan ini. Ya bisa dilihat. Biji-bijinya kan biji beringin nih. Nah, ini arak masuknya ya. Nah, ini arak. Ya, setidaknya ntar kalau terpaksa bisa dimakan, tapi kalau sekarang cukup tahu. Kalau masih kenyang bisa dimakan ini. Ini arak. Angkrek kata loba dia. Mas curang, hati-hati. Tuh 2 3. Tuh lagi, tuh 2 3. Tuh 2 3. Wah, itu mana namanya? Inahan ya? Kemana sarua sapantar kita? Itu kalau ini. Aduh. Jatuh maning. Bisa dimakan. Nah,
Ternyata pakis bisa dimakan. Iya. Tapi saya nggak mau nyoba lagi. Kebayang rasanya. Baru nemu ceritanya. Ini orang yang suka ngambil burung atau orang yang... Nah ini saung sementara buat berteduh. Buat para penduduk lokal yang nyari burung, nyari bunga, nyari tanaman, atau nyari kayu bakar. Ya seperti inilah mereka. Nggak perlu ke tenda-tendaan. Beda sama kita. Tapi kalau buat survival, ya ini bisa layak dicontoh agar nggak kehujanan. Sorry, capek. Cau. Setir cau itu. Kita lagi masak mie dulu di tengah jalur tikus. Ya di mana-mana ya, anak milenial mau di gunung tetap main handphone. Ya. Kenapa kalau mendaki gunung setiap istirahat kita minum atau makan? Karena dalam kondisi normal kita butuh 2000 kalori dan di saat naik gunung kita butuh minimal 4000 kalori. Jadi tetap perut kita harus kita isi terus biar mencapai 4000 kalori. Udah siap, Titik paku. matang. Bagiannya kepala dusun yang akan membagikan. Kepala cokor ya. Ini yang namanya Kang Ukas, penjual tanaman hias di Tajur Halang. Nah ini Mang Agai, nih jawara sini nih. Jangan macem-macem. Pasar he. Nah ini putrinya Mang Ukas, si Neng. Tenang mah yo, saya paling banyak deh. Yang perutnya melar tuh yang paling banyak. Di kau lah pasti ya. Ntar sampah saya kumpulin, masukin ke sini aja. Kalau udah sampah kan enteng. Itu sementara ya tuh aing ngeboga tuh nu kemana mah meuli. Pagi-pagi jam 7 yo, udah ke rumah sama istrinya. Bawa alat-alat gini ya. Tuh ada mah boga tuh aing gitu. Atau ampun juga agu lagi. Guys, makan ya. Kita nih mau makan Indomie bareng-bareng. Ini udah ngerokok mana? Launan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cain apa deh? Nih, sendoknya. Oh, pas ini bumbu ya. Buat gue ya. Cain. Taruh empet. Kan guys. Panas ya. Ibu kena we. Panas kena, panas ya. Ini bujang usaha teres saya. Langsung. Digaper bagai ngajakan wae. Ayo ngira sama. Indomie seleraku. Gitu nih. Ada bentang langayangan di nonton oleh. Oh saya. Sampah bekas Indomie biar saya bawa. Bawa turun. Iya betul. Sampah bukan? Hah? Bukan. Ada di sini. Oh ini mah masih ada, ini makanan katanya habis. Tadi saya bawa makanan itu 22. Iya itu. Jam 2 sampai 2. Iya masih ada. Sini sampai. Ntar kita bawa turun atau kita bakar di atas. Aduh. Wow, perjalanan lagi. Apa nih?
Wah, Mang Agai cepet banget. Aduh. Harus nunduk. Masih lama jalur kayak gininya nih. Waduh. Ini mah bukan jalur atuh. Kemana? Oh. Pan dulu masa banyak-banyak mengurus ini jalannya. Aduh. Aduh. Wow. Yuk orangnya. Bos, orangnya kau bunuh. Aduh. Aduh. Oh, ternyata salah jalur. Ternyata salah jalur. Nggak ada jalan ke sana. Tuh, tutup semua. Baik, kita percayain aja sama Mang Agai. Mainannya luar biasa ini. Dan ini tanpa ada jalur ya. Put pegangin put berat. Sip. Oh my god. Lagi buka jalur Mang Agai biar kita bisa lewat. Aduh. Licin pisan. Sedikit jalur tanya. Oh, katanya jalurnya udah hilang yang pernah dibuat warga sini. Artinya di sini jalur emang jarang sekali dipakai sama manusia. Kalau untuk sama hewan mungkin. Tuh, jadi kita buka jalur. Mang Agai nih, Pang. Semoga kita diberi jalur yang benar. Mana? Ini ada daun apa nih? Tanaman ini? Itu horiang yang tadi jadi makan. Oh, yang itu yang asem ya? Kan dulu lah saya rasa gini. Oh. Mang Agai masih tahu kan jalur ini?
Ini mau tangkal iya ada pining bejaan. Hah? Pining rangasa bejaan loh. Renghas naon ngata? Rangasa. Rangasa. Ini naon? Mau bisa didahar teh ini buahnya. Itu rada usaha naon. Lebak ya. Jalur aja yang Pak Odih teh. Sepatu yang dipakai aja sepatu pergi. Jalur aja yang Pak Odih teh sih lah. Tadinya, kenapa jalur tadi? Jalur ke mana? Sila teh apa? Oh. Yang cai. Yang cai. Jadi yang kok kan. Wah, ini pohon berduri nih. Hati-hati kalau kita mencengkram dahan, harus lihat tuh pohon berduri. Mudah-mudahan nggak kepegang karena getahnya juga gatal. Wah, ini parah jalurnya nih. Tapi bener nih jalurnya. Nyampe. Itu coba isir pun. Oh my god. Ternyata nyangkut duri. Ini harusnya dipotong nih, Pak. Buat ini. Nggak bisa lewat. Nih. Urang-urang mah. Kayaknya salah deh. Nggak ada jalur eh. Rubut. Iya nggak, soalnya ini vegetasinya Karunya make tas. Aduh, urang-urang oh namu rubut ya. vegetasinya tinggi bakangnya. Lucu dong. Oh, sini. Cuma sudah biasa. Ngarang ya.
bikin arang nih. Nah, taunya dari mana? Itu baru sangkulan. Arang nih biasa itu. Biasa bikin arang. Perjalanan kita tersendat karena kita harus buka jalur dengan membabat vegetasi-vegetasi yang menghalangi perjalanan. Ini kenapa sih? Sekali lagi, mendaki melalui jalur tikus sangat-sangat tidak disarankan. Ini karena saya dipandu oleh penduduk lokal yang biasa nyari kayu bakar, tanaman liar, dan burung. Jalurnya benar-benar ekstrim dan banyak yang kita harus buka jalur dengan menebang vegetasi-vegetasi yang menghalangi perjalanan. Padahal baru istirahat tadi, makan Indomie, tapi ternyata udah nggak kuat lagi. Oke, semoga kita bisa sampai. Lagi belajar jadi Tarsan. Pegangin, pakai. Kita mau ngos-ngosan, dia bersenang-senang. Ini bawa Bercanda. kota neng. Nah, harus. Nah, Ya udah kan dia tuh. Tuh, turun serangan. lihat. Mereka lagi bersenang-senang. Sekarang saya depanan. Bagian buka jalur. Nggak ding, jalurnya kelihatan. Tapi vegetasinya lumayan. Si Abo tuh diajakan. Non. Lagi guys. Sekarang kita mau tanya-tanya sama Kang Ukas ya. Kang Ukas, kalau kita mau mendaki gunung, apa sih yang harus dipersiapkan? ya terutama kita mah masalah aturannya dulu. Pertama kan berangkat di situ ya, tolong jangan buat jalur, apakah jalur resmi ya? betul. Ini kan Betul. jalur tikus, berhubung kita kan penduduk lokal, anggap kita berhubung di sini, jadi kita ya tahu lah soal itu medan. Jadi makanya boleh kita saranin buat yang lain ya. Iya. Jadi jangan pakai jalur tikus. Terus Itu kan buat kebaikan kita semua. betul. Kedua stamina ya. Ya betul, stamina juga. Jalur tikus itu lebih ekstrim. Makanya Nah, walaupun pakai jalur resmi juga tetap stamina, fisik disiapin. terutama juga itu mental. terus logistik juga dipersiapkan. Ya betul. Makanan sama mungkin bawa baju ganti lah, karena kalau keringetan gini terus kita tidur nggak ada baju ganti, ntar bisa angin atau hipotermia. Jadi pas sampai puncak buka tenda langsung ganti semua Ya, betul. pakaian yang basah biar kita nggak kena hipotermia. Terus kalau misalnya kita tersesat, apa sih yang pertama harus kita lakuin? Kalau tersesat ya kita yang pertama kita ya harus hati-hati aja lah kita. Paling jangan panik ya. Kemudian kalau kita tersesat ya lebih baik kita itu berdiam diri aja.
jangan panik ya, kita Iya. tuh berdoa aja, nanti di situ jalan pasti kebuka nantinya. Nah kemudian kalau seumpama kan kita tahu sendiri kalau tersesat kan, saya juga pernah ngalami nih masa tersesat. Itu perut terasa langsung lapar, keringat, karena panik keringat itu ya? dingin ya, panik, betul. Itu karena panik. Keringat dingin, kulit dingin itu langsung terasa, karena kan itu kan dari hentakan jantung yang benar-benar itu kuat dari situ. Nah kemudian perut langsung lapar, haus juga, itu pasti terasa dari situ. Jadi intinya Nah, sebenarnya kita jangan lebih panik karena itu mempengaruhi kondisi tubuh kita. Betul, mental dan fisik Santai kita juga. aja, berdoa pasrah sama Allah, minta doa, kemudian tenang dulu. Ya betul, seperti itulah. Oke. Buat para pendaki, dan bisa kita saranin lah jangan pakai jalur tikus, resikonya tinggi. Iya, resikonya sangat tinggi. Jangan sekali-kali pakai jalur tikus, kecuali dipandu sama orang lokal yang udah berpengalaman lewat menguasai daerah itu. Neng, korek api di bang agak nih. Lagi guys, lagi ada angin. Kalau kata Pak Okas, kalau angin kita harus hati-hati karena Turun. banyak Turun guys. Turun. turun. Neng, turun. Ada firasat. Kita disuruh turun. Duluan atuh. Kalau kita ikut aja, kalau kata komando suruh turun. Kamu dari hati Mang Agai. Pulang-pulang ke rumah Agai. Ada bakso gratis. Kalau tiba-tiba ada angin gemerisik, udah kita turun, nggak usah lanjutin perjalanan. Nggak penting sampai puncak atau enggak, yang penting kita pulang dengan selamat. Mereka lebih paham, mereka lebih tahu karena nenek moyang mereka dari sini semua. Kita ikutin aja semua perintahnya. Aduh. Barusan banyak lintah sama pacet. Harusnya pakai sepatu. Bentar, mau lihat di kaki ada apa nih. Ya, bentar ya. Buat nog, ayo ini kawah. Bawa kawah ya? Bawa belerang. Dari kawah Ratu. Ini keambek. Kamu jangan kambut. Udah, nggak ada apa-apa deh. Ini bagusnya. Mana? Dari Saupat Taman. Kita turun ya guys ya. Nggak usah ngelanjutin perjalanan ke puncak. Tadi ada firasat yang nggak enak. Kita ikutin aja. Turun tuh jauh. Hah? Jauh. Oh, ya. Butuh waktu 2 jam kan kayaknya. 2 jam kan? Oh, wow. Enggak kalau lewat itu, kalau ketegaan. 2 jam, 3-an. Jadi tiba-tiba di atas tuh ada angin gemerisik. Dan itu kayak seperti tanda. Oke, nggak ada masalah. Oke. Perjalanan turun yang tersiksa adalah dengkul. Dan untuk usia di atas 40, trekking pole itu sangat berguna. Kalau yang masih muda-muda mah nggak terlalu ya. Ini gue trekking pole-nya bekas tripod yang nggak kepake, sekedar buat nahan beban dengkul aja. Trekking pole baru berarti untuk usia 40 dan jalan menurun.
yang tenang ya. Enggak atuh. Oh, jatuh lagi. Udah jatuh, wae berapa kalinya udah jatuh. Jalan turun itu emang resiko keplesetnya lebih tinggi. Hati-hati ya. Apa turun dek? Ini rasanya gurih. Coba. Sok tuh. Ini rende. Buat itu ya. Kalau penduduk di kita ini rende. Rende ini obat juga herbal ini. Buat kencing batu, melancarkan itu air seni juga ini. Sebenarnya ini obat ini herbal tapi Coba, bisa sok, dimakan. Dimakan. Ya ini rasanya ini bener-bener jadi baunya bau amis, bau amis. Oh. Rasanya gimana? Rasanya tawar, Oh. tawar. Tapi Cuman- nggak berbahaya ya buat tubuh. Enggak, malahan obatnya makanya. Lana dulu mah tuh suka diambil. Obat, maaf, bisa dimakan. Obat. Ini bau amis. Sasa banget. Sasa banget yo. Sasa banget nih. Nggak